Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syahid selaku dosen pembimbing pada mata kuliah data mining. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 1 yang telah saya kerjakan kemarin. Nah, untuk tugas 1 yang diberikan kemarin, kita diharuskan untuk membuat rangkuman terhadap paper atau jurnal tertentu terkait dengan mata kuliah data mining dengan beberapa ketentuan, seperti kita diharuskan untuk mencari objek penelitiannya, lalu masalah penelitiannya, tujuannya, metodenya, serta nanti hasil dari penelitian yang telah dibuat dari jurnal tersebut. Nah, langsung saja untuk jurnal yang kemarin saya rangkum. Nah, ini untuk jurnalnya. Jurnal sendiri berjudul pemanfaatan data mining untuk perakiran cuaca yang ditulis oleh Subekti Muasih. Ini ada abstrak, lalu latar belakang pendahuluan. Nah, untuk tugas 1 kemarin kita diharuskan mencari objek penelitiannya. Nah, untuk objeknya sendiri dia adalah terkait dengan perakiran cuaca. Setelah itu di masalah penelitian, nah di sini BMKG memiliki sekitar 10 stasiun meteorologi maritim dan 3 stasiun perbantukan untuk memberikan pelayanan meteorologi maritim. Sebagian besar stasiun tersebut melakukan pengamatan sinoptik dan sebagian diantaranya memberikan pelayanan analisa dan perakiraan cuaca maritim. Itu salah satunya ya di sini. Nah, ini sementara itu dalam proses pembuatan informasi perakiran cuaca terdapat beberapa kendala. Pertama, sulitnya membuat informasi perakiraan karena melibatkan banyak sumber data seperti data pengamatan, data aplikasi cuaca, data gambar kondisi awan dari satelit, dan data kondisi awan dari radar. Perbedaan interpretasi dapat membingungkan pengguna yang pada akhirnya berpeluang menurunkan kualitas informasi yang disampaikan. Kedua, cuaca maritim umumnya mengandalkan kemampuan dari perakirawan sehingga interpretasi yang dihasilkan bisa berbeda antara perakirawan satu dengan yang lain karena bergantung dari pengalaman masing-masing. Nah, itu untuk masalah penelitian pada jurnalnya. Lalu selanjutnya untuk tujuan dari penelitian ini, yaitu tujuannya adalah untuk memperoleh model perakiraan yang sesuai agar memudahkan proses analisa dan perakiraan cuaca. Ini untuk tujuannya. Lalu untuk metode penelitian, di sini metodenya digunakan dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut. Nah, di sini kita membuat input, lalu mengumpulkan data sinoptik stasiun maritim, lalu pengolahan data, selanjutnya pembuatan dan pengujian model. Selanjutnya asosiasi rule, classification. Nah, di sini classification itu sendiri nanti ada classification tree, C45, lalu random forest, dan selanjutnya nanti dihasilkan analisa untuk hasilnya dan pembahasan. Ini untuk metode penelitiannya. Selanjutnya, nah ini untuk hasilnya dari penelitian tersebut. Ini metodenya penelitian tadi. Nah, di dalam jurnal tersebut untuk hasilnya yaitu hasil running orange iLab dengan memasukkan seluruh komponen cuaca sinoptik dengan supat sama dengan 15% dan confidence sama dengan 25%. Maksimal rule 15.3/9 menghasilkan 42 kelompok dari kelompok tersebut. Nah, ini penulis melakukan penyaringan dengan beberapa tahap. Pertama, penulis memiliki rule dengan untuk asosiasi jika komponen cuaca seperti suhu udara dan suhu titik embun atau tutupan awan atau kecepatan angin mempunyai nilai tertentu, maka kondisi hujan yang terjadi bagaimana. Kedua, memiliki rule dengan nilai lift rasionya lebih besar dari 1. Ketiga, jika terdapat rule yang sama, maka dipilih lift rasio yang paling tinggi. Hasil penyaringan didapatkan satu model dengan bentuk jika suhu udara lebih dari 23,9 dan suhu titik embun 23,6, maka terjadi hujan dengan nilai supat sama dengan 0,307.
confidence yaitu 0,613. Nah, lift rasionya yaitu 1248. Nah, untuk pengujian yang dilakukan dengan menggunakan data sinoptik Stasiun Meteorologi Tanjung Priok sejak tahun 2002 hingga 2010, setelah dilakukan pengujian ternyata tingkat akurasinya sebesar 60,9%. Lalu untuk pembuatan model menggunakan teknik C4.5 classification tree dan random forest menghasilkan perbandingan kondisi cuaca real dengan keluaran dari masing-masing metode. Sebagian besar menunjukkan konsekuensi hasil prediksi C4.5 dengan kondisi cuaca real. Pemilihan sampling digunakan dengan cross validation di mana number of faults adalah 5. Repeat training set data 5 kali dengan ukuran data yang dijadikan training test adalah sebesar 20% dari total data. Dari ketiga teknik terlihat bahwa tingkat akurasi C4.5 paling tinggi yaitu sebesar 69,5% dibanding dengan metode random forest yaitu 64,6% dan classification tree sebesar 64,4%. Nah, dengan demikian model yang digunakan untuk pengujian adalah metode keluaran C4.5 menunjukkan banyaknya model prediksi yang terjadi dari 4 komponen data cuaca tersebut. Kemungkinan disebabkan interval data yang relatif pendek, sehingga untuk memperbaiki model diperlukan interval data yang cukup panjang, paling tidak antara 5-10 tahun. Nah, lalu untuk memenuhi kecepatan dan ketepatan perakiraan, diperoleh data prediksi yang dapat digunakan selanjutnya adalah model keluaran C4.5 dengan tingkat akurasi 68,5%. Komponen cuaca yang dominan memungkinkan terjadinya hujan adalah suhu udara sama dengan atau lebih kecil dari 25,9, suhu titik embun lebih besar atau sama dengan 22,3, dan tutupan awan lebih besar sama dengan 6. Pada kajian model selanjutnya diperlukan data dengan interval 5 hingga 10 tahun untuk memperbaiki akurasi model. Nah, demikian untuk presentasi yang dapat saya berikan terkait dengan UTS ya. Di sini kita mereview apa yang telah kita kerjakan untuk tugas 1 kemarin. Nah, terima kasih untuk waktunya Pak Syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.